Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulanda Hidayat Putri, NPM 181000156 dari kelas B Perbandingan Hukum Perdata, dengan dosen Ibu Tuti Rastuti SH.MH. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil jurnal yang sudah saya buat, yaitu kontrak sederhana, studi komparasi kontrak konstruksi Indonesia dengan kontrak konstruksi internasional. Salah satu saya membuat presentasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir dan ujian akhir semester. Apa sih kontrak sederhana? Sebuah kontrak sederhana adalah kontrak yang dibuat secara lisan atau tertulis, bukan kontrak yang dibuat secara tertutup. Nah, lalu apa sih kontrak konstruksi? Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Nah, dalam penyelenggaraan pada pekerjaan konstruksi. Lalu, apa yang akan dibahas dalam presentasi ini? Kontrak konstruksi golongan dalam negeri dan golongan asing mempunyai perbedaan dalam sistematika penyusunan dan penggunaannya. Kedua golongan kontrak ini juga mempunyai perbedaan standar yang dipakai. Golongan kontrak dalam negeri. Golongan kontrak dalam negeri dapat dibedakan menjadi dua versi, yaitu versi pemerintah dan versi swasta nasional. Dalam versi pemerintah, standar yang biasanya dipakai adalah standar Departemen Pekerjaan Umum, sekarang Departemen Impraswil. Bahkan pekerjaan umum memiliki lebih dari satu standar, karena masing-masing Direktorat Jenderal ada 3 buah mempunyai standar sendiri-sendiri. Sedangkan dalam versi swasta nasional, beraneka ragam standar yang dipakai sesuai selera pengguna jasa atau pemilik proyek. Kadang-kadang mengutip standar departemen atau yang sudah lebih maju mengutip sebagai sistem kontrak luar negeri, seperti FIDIC, Federation International des Ingenieurs Council atau GCT, Joint Contract Tribunal atau AEA, American Institute of Architects. Namun, karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa. Lalu, golongan kontrak konstruksi internasional. Dalam lingkup internasional, dikenal beberapa bentuk syarat-syarat kontrak. Konstruksi yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi. Di antaranya yang dikenal oleh kalangan industri konstruksi adalah FIDIC, Federation International des Ingenieurs Council. Lalu ada GNT, Joint Contract Tribunals, AEA, American Institute of Architects, dan CEA, Singapore Institute of Architects. Di Indonesia umumnya sering menjumpai kontrak-kontrak yang menggunakan standar atau sistem FIDIC dan GCT, terutama untuk proyek-proyek pemerintahan yang menggunakan dana pinjam atau loan dari luar negeri. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode yang digunakan kajian pustaka, baik dari buku-buku, jurnal penelitian lain, studi banding, literatur, serta sumber dari internet. Nah, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primernya diperoleh dari hasil kajian pustaka, buku-buku, jurnal pilihan para pakar atau ahli kontrak. Sedangkan data sekunder diambil melalui studi banding, literatur dokumen kontrak, buku terkait, jurnal penelitian, dan website terkait. Hasil penelitian dari analisis dari yang saya gunakan menggunakan metode tadi, yaitu yang pertama ada format yang dipakai baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun yang internasional adalah sama. Nah, pada umumnya perjanjian atau kontrak internasional sangat sederhana dan singkat karena hanya berisi beberapa hal pokok mengenai perikatan para pihak. Lalu penanaman para pihak beserta orang atau badan yang diberi kuasa berbeda di antara standar-standar kontrak konstruksi Indonesia dan internasional. Nah, mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa, standar kontrak konstruksi internasional tak ada satupun yang memilih pengadilan, semuanya memilih badan arbitrase. Pemilihan badan ini bervariasi, demikian pula tata cara dan prosedur menggunakan dan pemilihan arbiter diatur secara rinci. Istilah masa pemeliharaan yang biasa kita kenal diganti dengan masa tanggung jawab atas cacat atau defect liability period, yang memang rasanya lebih tepat kecuali standar CEA.
yang masih menggunakan istilah maintenance period. Nah, yang menjadi masalah dalam menggunakan bentuk kontrak ini adalah banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama antara pengguna jasa, penyedia jasa, untuk menetapkan bagaimana sih volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakannya. Nah, lalu adanya opname atau pengukuran hasil pekerjaan secara bersama-sama ini menimbulkan peluang terjadi kolusi antara petugas pengguna jasa dan petugas penyedia jasa. Proses terjadinya kontrak kerja konstruksi dalam industri konstruksi umumnya dimulai dengan tahapan perencanaan dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak itu sendiri. Nah, dalam tahap persiapannya, dokumen tender disusun meliputi penetapan kebutuhan barang atau jasa, membuat spesifikasi, menetapkan metode pemilihan yang akan dimuat dalam dokumen tender. Di sini saya simpulkan beberapa yang sudah saya bahas, yaitu simpulan yang pertama yaitu format yang dipakai baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi internasional adalah sama. Yang kedua, dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa, standar kontrak konstruksi internasional tak ada yang memilih pengadilan, semuanya diselesaikan melalui badan arbitrase. Nah, sedangkan dalam kontrak Indonesia, perselisihan kadang-kadang masih diselesaikan melalui pengadilan. Saran bagi saya yaitu berdasarkan hal-hal di atas yang udah beberapa poin dibahas, sebaiknya untuk kontrak-kontrak kita di masa mendatang dapat menggunakan pola standar kontrak internasional. Tentu saja tanpa harus melanggar ketentuan perundang-undangan kita. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.